Oke guys, hari ini kita mau membesuk salah satu jamaah kita yang sedang sakit di dusun Babakan Linggar, rumahnya Ibu Kosim. Nah, oke guys, semangat guys. Ini ada Bapak Haji Doeng Abdullah. Semangat ini guys. Ibu-ibu nih. Jadi ibu-ibu dulu sebentar guys. Yaitu bulan di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini mengisi waktu yang kosong kita akan sama-sama mendengarkan yaitu tema fungsi dan peran ibu rumah tangga dalam Islam. Jadi dalam Islam tuh rumah tangga mengurus anak sampai dewasa, bahkan ada satu buku mendidik anak ala Rasulullah, ada tuntunannya. Bahkan di seminar-seminar pun sering ada bahkan bukunya tebal, mendidik anak sekian, usia sekian. Nah tentu ada yang kesempatan hari ini ibu rumah tangga dalam Islam. Mungkin sebagian dari kita menjalankan tugas dan fungsi sebagai ibu rumah tangga pada hakikatnya bukan sebuah pilihan. Mengelola dan menjalankan rumah tangga tentunya merupakan suatu kewajiban, bahkan tugas yang juga menjadi hal yang utama bagi seorang wanita yang sudah menikah. Ibu rumah tangga pada umumnya yang berkarir dan bekerja, ia pun juga tetap memiliki beban tanggung jawab untuk mengelola rumah tangganya. Untuk itu wanita sesibuk apapun ia bekerja, kewajiban dalam rumah tangga tetap harus dijalankan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Tentu saja bekerja sama dengan sang suami dalam melakukan pembagian tugasnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan hukum wanita bekerja dalam Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan kedudukan wanita dalam Islam, juga peran wanita dalam Islam. Nah tentu ini menarik ya. Selanjutnya peran dan fungsi ibu rumah tangga dalam Islam tentu bukanlah suatu yang rendah atau tidak berarti. Ada yang bilang apa pekerjaannya cuma mengurus rumah tangga. Nah ini tentu mengelola rumah tangga bagi seorang wanita tentu saja dapat bernilai suatu pahala. Satu, apabila jika berdampak kepada keharmonisan rumah tangganya, berkembangnya kemampuan keluarga, anak-anak yang baik dan bermoral. Tentu hal lain yang berdampak kepada keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Nah tentu yang pertama sebagai tugas ibu rumah tangga untuk dambaan keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang mempunyai ketenangan. Nah ini bisa jadi kita dalam berumah tangga baik 1 tahun, 5 tahun, apapun 10 tahun dalam berumah tangga hanya bertengkar, terus banyak permasalahan, ada sedikit diumbar di Facebook, ada apa-apa sedikit dibuat status, bisa jadi ada yang salah cara kita dalam berumah tangga. Nah, yang ciri yang kedua berumah tangga mawaddah. Di situ ada rasa cinta, ada ketenangan dan warahmah. Setelah menikah mungkin rasa kasih sayang, cinta yang katanya itu hanya 1-2 tahun. Tapi yang namanya kasih sayang sampai kita kakek nenek pun ketika kasih sayang, karena kasih sayang itu kepada anak kalau sudah besar gak lucu lagi ya, tetapi istri kita, suami kita itulah yang akan menemani kita dalam berumah tangga. Yang pertama, fungsi sebagai
kita sebagai fungsi sebagai ibu rumah tangga yaitu mengatur dan mengelola keuangan. Ini perlu ibu ketahui, mengatur keuangan. Walaupun seorang ibu itu mempunyai anak yang sarjana ekonomi, yang ahli, tetapi ketika itu seorang ibu rumah tangga bisa lebih pinter dari yang sarjana ekonomi. Ya, walaupun kita nggak sekolah, tapi itu hebatnya ibu rumah tangga bisa mengatur dari hal yang terkecil, pengeluaran segala macam, bahkan sampai puyengnya otak luar biasa. Apalagi anaknya udah beranjak besar sedikit, tetapi seorang ibu diberikan kelebihan oleh Allah, ya, dapat mengerjakan segala aktivitas dalam satu waktu. Nah, ini kadang, ya, kalau ibu rumah tangga, ibu-ibu ketika yang masak bisa sambil megang HP, ya, jangan dibalik, suruh suaminya, ya, suruh masak, suruh nunggu gorengan, apa kita mau ada yang biasanya kalau yang di warung dan lain-lain ininya, jangan suruh nunggu suaminya sambil main HP. Insya Allah pasti masakannya gosong. Tetapi seorang ibu tidak, bisa sabari ngagoreng, bisa sabari anak rewel, sabari menyusui, sabari dan lain. Itulah kelebihan seorang ibu atau seorang ibu rumah tangga dapat mengerjakan dalam suatu waktu. Tentu dalam mengatur ekonomi atau segala kebutuhan itu sangat pintar. Nah, ini kelebihan seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, nah, bekerja sama membangun hubungan yang harmonis. Nah, tentu membangun hubungan yang harmonis ini tidak mudah, ya. Tentu tetap kita berusaha, ya. Bukan hanya pasangan yang muda, ya. Tetap apa itu harmonis? Di situ ada saling pengertian, saling kasih sayang. Nah, itu salah satu dari harmonis. Lalu bagaimana kalau pasangan kita, mohon maaf, Allah sudah lebih sayang terlebih dahulu kepada pasangan kita, ya. Nah, tentu ini kita berdoa nanti di akhir hayat kita dapat bertemu lagi dengan istri kita ataupun suami kita. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya sebagai fungsi seorang ibu rumah tangga yang baik yaitu mendidik anak-anak sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Nah, ini mendidik anak-anak, mohon maaf, mendidik di sekolahan, masuk jam 7 pagi, pulang jam 2 siang, atau masuk jam 8 pagi, pulang jam 10, jam 11. Nah, anak itu lebih banyak di rumah, ya. Jadi di sekolah hanya bisa memantau saat itu, sedangkan di rumah anak kita harus diingatkan ngaji, kita harus diingatkan mandinya, pergaulannya dan lain sebagainya, pendidikannya dan lain sebagainya, bajunya, sandang pangannya, dan ibu itu bisa memanage hal itu, ya. Yang keempat, fungsi dalam rumah tangga mengurus hal teknis terkait ke rumah tangga. Nah, ini hebatnya seorang ibu rumah tangga, ya. Apa itu? Ya, terkait kebutuhan operasional dalam berumah tangga 1 bulan. Kita dibutuhkan beras ini 1 bulan ini berapa kilo, berapa kita. Ibu rumah tangga pinter ngatur hal itu, ya. Bahkan sampai gak cukup nganyuk, ya, dibela-belain karena tidak mencukupi. Nah, tentu dari hal-hal itu semua sebagai ibu rumah tangga dalam Islam adalah pekerjaan yang mulia. Ketika ini perlu digarisbawahi, ketika kita dalam melayani atau menjalankan rumah tangga kita di rumah masing-masing, ketika ada hal-hal yang tidak pas dengan kita, tidak sesuai, ketika kita sabar, maka balasannya tidak lain adalah surga. Itu yang Allah janjikan. Nah, untuk yang terakhir, tentu dalam kesempatan ini juga, ya, kita sama-sama untuk saling mengingatkan di dalam kebahagiaan, di dalam kebaikan, dan tentu tugas di dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak, dan ada keluarga besar.
baik dari keluarga suami atau dari keluarga istri, tentu sanak saudara kita dan sanak famili, ketika kita menjalin silaturahmi dengan baik, maka tentu keluarga kita akan semakin harmonis. Singkat saja Bapak Ibu hadirin, kesempatan pada siang sore hari ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir di sini tentu kita sama-sama mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin wahduril kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'adin. Allahumma farik jamahum wa syafid samlahum. Allahumma man nasrahum nasran aziza. Allahumma al-ghala wal bala wal waba wal riba waz zina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Mu'minun ya kana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihat wa abwabal salam wa abwabal quwwah. Allahumma fina min kulli bala'i dunya da'ahum biha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Rizka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.